kayaknya pneumatik hidrolik nggak ada deh Pak di kurikulum yang baru Pak. Oh ya. Sepertinya saya belum lihat juga sih Pak. Baik, mungkin secara cepat aja kali ya. Soalnya kalau di YouTube sebenarnya ada ya. Baik, simulator yang pertama adalah saya pakai yang ini ya, yang versi portable ya. Portable. Ini biasanya saya bawa kemana-mana nih, jadi tidak usah install. Nih, yang portable sekian banyak nih. Kayaknya semua udah saya share ini. Baik, yang pertama adalah pakai Fluid Sim ya. Fluid Sim itu ada dua macam ya. Yang satu untuk hidrolik, yang satu untuk pneumatik ya. Secara prinsip sama, cuma ya beda fluidanya aja ya, fluida penggeraknya ya. Juga pastinya beda infrastruktur ya. Yang satu pakai saluran-saluran oli ya, yang satu pakai saluran udara ya. Baik, kita buka dulu yang Fluid Sim P ya. P itu singkatan dari pneumatik. Mungkin ada yang punya versi lebih baru, belum tahu ya. Saya adanya ini 42. Itu masuk ke subfolder bin ya. Bin ya. Terus di situ ada fl_sim_p ya. Kalau mau nanya apa tentang headnya ya, headnya ini ada di sini ya. Ya ini. Cuma sayangnya bahasa Inggris, bahasa Jerman ya punya saya. Ya bahasa Jerman ya. Ya Vesto perusahaan Jerman ya. Mungkin kalau di saingannya ada Omron ya kalau nggak salah ya, Omron Pak. Nah ini cukup besar nggak nih, lihat nggak? Nah ini ada alat-alatnya ya di sebelah kiri. Saya sebelah kiri ini ini Anda bisa lebarkan ya, juga bisa di ini apa zoom ya, zoom. Jadi kita mulai file baru ya, file baru supaya bisa segera nyoba ya. Nah untuk mekatronika ya, ini sebenarnya kalau untuk teknik mesin itu adalah gerakan-gerakan mekanis ya, yang awalnya mekanis tapi cuma berusaha diubah kontrolnya ya, kontrolnya menjadi elektrik atau microcontroller ya. Jadi awalnya di situ ya. Jadi gerakan-gerakan mekanisnya itu sudah harus kita kuasai dulu ya. Karena itu di mekatronika itu
sebenarnya sih nggak belajar persamaan atau persamaan geraknya sudah ada gitu ya. Baik, ini displaynya seperti ini ya. Ini ada garis merah. Garis merah ini kalau kita gambar di dalam garis ini, kalau kita print ya, nanti maka yang di print adalah yang ada di dalam kotak ini ya. Jadi usahakan kita gambarnya nggak sampai keluar-keluar nih. Tapi ini juga bisa diatur sih ya. Di apa? Nah ini ya, drawing size ya. Kalau saya kan A4 din A4 nih ya. A4 juga bisa di set landscape atau portrait ya. Coba saya landscape aja deh, karena monitornya landscape ya. Nah ini ya. Ini A4 ya. Terus saya mau supaya agak besar, ini saya tanda zoomnya saya perbesar ya. Jadi hilang ya. Baik, sekarang kita ke insert ya. Insert, kasih judul dulu ini ya. Kita mau belajar apa nih ya. Miscellaneous text ya. Nah, kasih judul pada pengenalan simulator fluid sim ya. Gunanya apa nih? Jangan mereknya dulu nih. Fluid sim kan mereknya. Ini simulator elektropneumatik sebenarnya ya. Elektropneumatik. Nanti kalau yang fluid sim H itu berarti elektrohidrolik ya. Nah, itu ya. Baik. Hari ini kan saya kasih video aktuator ya. Aktuator. Nah, aktuator kalau di pneumatik ya. Ya. Seperti ini nih, ya. Semua definisi dulu nih ya. Definisinya adalah aktuator adalah alat yang menghasilkan gerak ya. Gerak, alat yang menghasilkan gerak. Bentar. Saya minjem slide pneumatik saya deh. Saya dulu soalnya bertahun-tahun ngajar itu pneumatik. Cuma materinya nggak dari awal ya, langsung biasanya saya setelah UTS ya, itu baru masuk ke bagian distrik ya. Mana nih? Ini bertahun-tahun tapi berantakan, nggak dirapi-rapiin. Oke ya, yang terbaru, yang paling akhir ini aja deh. Oke ya. Oh, sayang nih formatnya belum format template mercubuana nih ya. Jadi aktuator itu apa? Ya. Alat yang menghasilkan gerak ya, penghasil gerak. Or ini kan keterangan dari menerangkan bendanya ya. Vibrator berarti alat yang menghasilkan vibrasi. Aktuator berarti alat yang menghasilkan aktuasi. Apalagi nggak selalu or ya. Shock breaker misalnya. Shock breaker apa? Alat yang mematahkan apa ya? Shock ya. Shock kejut ya, kejut ya. Alat yang mematahkan beban kejut ya. Nah, menurut geraknya itu ada linier, ada rotasi ya.
Ini singkat aja ya. Ini nanti prinsip kerjanya pakai simulator ya. Ini jenis, kita langsung ke jenis-jenisnya aja ya. Nih. Tapi ini nanti bisa Anda baca sendiri. Saya langsung sini aja ya. Nah, ini yang pertama nih ya. Kalau kurang besar saya bisa zoom nih, zoom ya nih ya. Nah, ini simbolnya tapi ya. Kalau alatnya gimana? Alatnya klik kanan di atas tersebut. Kalau nggak property, component description ya. Nah, ini ya. Kalau saya klik component description seperti ini ya. Ya. Jadi bentuk alatnya macam-macam ya. Cuma semuanya dianggap silinder kerja ya. Ada yang ganda, ada yang tunggal ya. Tapi sayang nih, ini bahasa Jerman ya. Kalau di property, oh ini bukannya. Oke ya, ini silinder kerja tunggal, ada pegasnya nih ya, dengan pegas pengembali ya. Nah, ini ada lagi silinder kerja ganda ya. Silinder kerja ganda, lihat ya, ini ada tanda pencetannya nih. Salurannya ya. Kalau silinder kerja tunggal salurannya satu ya. Ini ada dua ya. Satu untuk maju, ininya maju, ini untuk mundur ya. Kalau ini yang silinder kerja tunggal cukup satu saluran ya, satu tekanan untuk tekanan fluida ya. Karena kembalinya dia pakai fluida ya. Nah, ini silinder kerja tunggal tuh ada yang defaultnya itu tidak ke dalam ya. Ada yang defaultnya keluar ya. Ya, jadi kalau yang ini kalau nggak ada tekanan dia nonjok ya, malah nonjok ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kalau ada tekanan dia nonjok ya. Nonjok itu apa? Dorong gitu ya, dorong ya. Oke ya. Ini yang ini ya, yang aktuator linear. Judul besarnya aktuator. Atau saya langsung aja aktuator linear ya. Ya. Ini saya nggak kasih nama ya. Kalau kasih namanya pakai ini aja deh, pakai yang otomatis ya. Otomatisnya dar. Insert ya, insert. Terus miscellaneous part list ya, part list. Nah, taruh sini. Nah, ya. Jadi yang sudah ada di sini adalah single acting cylinder, double acting cylinder, single acting cylinder with return spring ya, yang ini nih ya. Tapi kalau mau dikasih tanda juga boleh supaya cocok gitu ya. Ini misalnya satu. Sekarang ingat kan, tapi nanti kan belum tentu ya. Oke ya, ini satu saya deketin nih. Nah, dia muncul ya. Oh, yang itu gitu kan. Ini copy aja saya daripada males. Nomor 2 ini apa sih? Nih ya, nomor 2.
Oh, nomor 2 yang ini yang bawah ya. Ini 3. Pak, maaf Pak, saya ketinggalan Pak. Cara bikin teksnya gimana Pak? Bikin apa? Teks. Teks. Iya, teks itu Teks. 1, 2. Insert. Ini insert. Miscellaneous. Terus paling bawah tuh teks ya. Ya Pak, makasih Pak. Di sini kayaknya juga ada sih. Cuma yang mana nih? Tinggal drag and drop. Cuma saya malah nggak hafal lagi. Di bawah Pak, Miscellaneous. Oh, nih ya, nih. Pakai ini juga bisa nih. Git gitu ya. Oke. Oke ya, 1 2 3. Loh, kok 3-nya di bawah, Pak? 3-nya di tengah. Karena tadi saya pas drag drop ini urutan ke-3 ya. 2 apa 3 tadi? Jadi dia urutannya nih urutan kita naroknya ya. Bukan jadi kalau ini mau di nomor 2, mau di urutan sini, berarti ini dihapus dulu gitu kira-kira ya. Nah gitu ya. Terus baru tambahin lagi. Betul ya? Oh ya kan? Udah ya, 1 2 3 ya. Oke ya, ini aktuator. Namanya aktuator kan gerak Pak. Oh nggak gerak. Ya kita buat gerak ya. Pak, maaf Pak. Ya. Untuk yang ngasih nomor yang di teks itu gimana Pak tadi Pak? Saya ketinggalan Pak. Oh sama. Nama yang atas. Sama pakai teks. Ini dia di teksnya diklik 2 kali ya. Klik ya. Nah ini ditulis apa gitu setelah ya. Ngatur fontnya yang ini ya. Nah tuh bisa diatur warna ya. Fontnya, ukurannya, terus tebal, miring ya ada di situ ya. Lalu didekatkan ke komponennya supaya ininya connect nih ya. Oh ya, mungkin nanti ada yang tanya, ini dapat dari mana nih daftar ini? Daftar ini dari insert miscellaneous part list. Di sini ada nggak nih? Part list. Ini ya. Ini gua bisa nih ya. Part list. Ya, samaan. Oke ya. Sekarang kita namanya aktuator ya harus gerak kan itu. Tapi ini sebelum merangkai kan komponennya perlu diadakan dulu kan ya, infrastrukturnya perlu disiapkan dulu ya. Jadi kalau di pneumatik berarti harus ada pompa hidrolik kan ya. Nah, ini di sini nih supply element ya. Nah ini ya. Nah ini simbol dari kompresor nih ya. Nih. Tapi ini sudah sangat disederhanakan sih ya. Kalau yang mau mendekati aslinya sebenarnya yang ini nih. Nah nih ya. Ya. Ini namanya air service unit ya. Air service, kok jadi ASU ini tulisannya singkatannya. Oke ya, ini saya karena tulisan miring jadi saya buat miring ya. Nah nih ya, air service unit ya.
Tapi air service unit ini belum termasuk kompresornya ya. Coba ini ditunjuk, klik kanan ya. Nah ini ya, kalau mau lihat bendanya air service unit tuh ini gitu ya. Air service unit terdiri dari ini dryer ya, pengering, ada manometernya, terus ini ada quick exhaust ya, kalau apa nih, pengatur tekanan nih ya, kalau ada spiral terus ada jarumnya itu artinya dia bisa diatur ya, bisa diatur ya. Ya ini pengaturnya ini nih ya. Ya jadi bendanya adalah ini nih ya, air service unit. Kalau diterjemahkan unit layanan udara ya. Ini yang simbol agak kerennya ya, bukan keren, mendekati realitas ya. Nanti kita supaya ngirit gambar ininya diganti yang sederhana ya. Oke ya, sekarang kompresor nih ya, kompresor ya. Simple amat ya kompresor ya. Ya. Nih lihat, compressed air supply ya. Ya. Ini biasanya kompresor ditaruh pojok ruangan ya. Ya, kompresor. Apa bedanya yang itu sama sampingnya kompresor tuh apa, Pak? Bedanya apa? Yang sama sampingnya ada kompresor juga, Pak. Ini. Oh ini. Iya. Coba nih bendanya dulu. Bendanya kayak apa? Oh nggak ada gambarnya. Bentar. Nih ya. Kalau yang kompresor yang ini kan ada tabungnya ya. Jadi udara bertekanannya ada di sini nih, ya. Langsung di ini mesinnya. Ya ini kayak di tukang tambal ban itu sih. Cuma kalau yang ini kan tangkinya di bawahnya. Ya. Juga ini kompresor pneumatik tuh super silent, ya. Nyaris tak terdengar suaranya ya, walaupun sedang bekerja. Jadi kalau di dalam lab tuh, ditaruh di dalam lab, kompresornya itu tidak mengganggu ya suaranya tuh. Ya. Nah, kalau ini yang jenis ini ya. Ya. Kalau yang ini coba, ini saya juga lupa nih kayak apa ya. Klik kanan ya, coba klik kanan. Tuh, kok mirip. Tapi dia membutuhkan saluran lagi nih ya, masih ada supply-nya nih. Iya, ada dua, ada input juga, Pak. Apa buat on off maksudnya, Pak? Oh, kayaknya itu, Pak. Kan ada kompresor yang masuk dari angin, inputan angin, terus dia memperbesar aja. Coba saya lihat catatan dulu. Saya udah lupa, udah lama nggak ngajar ini. Oh, nggak ada ya. Iya nih, saya lupa nih terus ya. Kayak apa nih? Ini kalau ada gambarnya lebih membantu nih. Oh gitu juga. Ya Anda pakai ini translator ya. Ya pakai translator nanti kalau mau ini ya penjelasannya.
Ya, ini kompresor. Ya. Ini ditunda dulu ya, ini. Nah, ini disambungkan ke, ini kan perlu tombol ya, tombol atau saklar ya. Jadi kalau ngerancang pneumatik tuh, yang pertama tuh gerakannya ada taruh di mana, terus pengendalinya. Nah, ya. Nah, pengendalinya itu namanya katup ya, valve ya. Kalau di sini oh ya, ini tadi ASU kan ini ini yang agak simbol lengkap nih ya. Ya. Ini ada ASU yang disederhanakan seperti ini. Ya. Jadi ini mewakili ini ya. Kan nanti kalau gambar kan terlalu menyita ruang gambar kan kalau yang ini ya. Ya. Nah, ini disederhanakan ya. ASU simplified. Kayak huruf Cina aja ya. Cina ada Chinese tradisional, ada ya simplified. Ya nih, ya. Air service unit simplified representation ya. Nih, ya. Oke, ini sementara dihapus dulu ya. Kita pakai yang ringkes ya, yang ringkes nih ya. Oke. Selang dipasang. Nah, gitu ya. Tapi ini belum ada kendalinya ya. Kendalinya sekarang ya. Kendalinya ada di bagian ini kan aktuator. Kendalinya ada di ini, nanti saklar untuk listrik ya, listrik nanti. Sekarang berarti mekanisnya dulu nih ya. Nah, ini kalau pakai listrik, kalau pakai gerakan yang betulan itu kita perlu mana ya? Ada valve, Pak. Bagian pneumatik, supply elemen, aktuator. Bawahnya silinder, Pak. Ini ya, valve, Pak. Valve. Nah, ini ya. Nah, ini ada valve yang dikonfigurasi sendiri ya. Ini diatur sendiri di custom ya. Nah, ini ada yang udah jadi ya. Frequently used way valve ya. Ini yang dikendalikan oleh pneumatik. Ini yang dikendalikan oleh solenoid. Nah, nanti untuk mekatronik pakainya yang ini ya. Solenoid operated ya. Jadi kita mencetnya tuh nggak mencet secara fisik ya, tapi pakai tombol listrik ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena kita pelajarannya mekatronik, berarti langsung pakai ini ya. Coba mana yang ini kayaknya kalau jadi langsung yang jadi agak rumit nih. Kita yang simple, saya kasih yang simple dulu aja ya. Simple dulu. Berarti yang ini nih, Mas ya. Katup 3/2 ya. 3/2 dari mana? Ya. 3/2 dari mana? Kita lihat satu kotak aja nih ya. Ini kan ada 2 kotak ya.
ya. Coba saya besarin dulu. Ya. Ini ada dua kotak kan, kiri dan kanan, ya. Berarti ada dua kondisi, ya. Bisa kondisi yang kiri, bisa kondisi yang kanan. Tapi di satu alat, ya. Jadi kondisi yang kiri itu ya dari terminal 1, ya ini misalnya sini ini 1 ya, 1 itu ke atas, ya. Ke 2, ya. Di sini juga ada terminal nih, tapi dia nutup, ya, disumbat, ya, sumbat. Nah, dia bisa berubah menjadi ini, yang kanan, ya. Ya. Nah, kalau yang kanan 1 sumbat, dan dari 2 mengalir ke 3. Ya. Bendanya seperti apa? Kalau bendanya sih kalau secara fisik mirip-mirip aja, nggak ketahuan ya ini katup berapa gitu. Tapi kalau kita terbiasa ya udah biasa, oh ini supply-nya ada 2 ya, minimal 2. Kalau di sini 3 ya, 3/2 ya. Nah, makanya ini jumlah salurannya ada 3 ya, 1, 2, 3. Sikonnya, situasi dan kondisinya ada 2 kotak, dihitung dilihat dari jumlah kotak ya. Makanya disebut 3/2 ya. Nih, ini lain lagi nih. Udah ketahuan yang 4 ya. 4 kotaknya ada 2, 4/2 ya. Nih. Ya. 5 ya. 5 ini ada 2 kotak ya. 5 saluran, 2 kondisi. Berarti 5/2 ya. Mana? Paham? Ya, kita oh ya, ini teks otomatisnya gimana? Oh gitu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Ya, simpan. Nah, dia perlu aktuasi ya, namanya metode aktivasi ya. Jadi kalau udah jadi seperti ini nih Mas ya. Nih ya. Nah, kalau ini namanya 3/2, katup 3/2 dengan push button ya. Push button ya. Ini ada varian lagi. Manually operated ya, 3/2 juga nih ya. Satu lagi ada yang pneumatik nih ya. Jadi dikendalikan pneumatik, dikendalikan tombol manual. Ini deten ya, namanya deten nih. Deten. Ini tombol manual juga. Tapi ini apa, tombolnya jenis yang kalau nggak dipencet langsung balik tuh, apa ya namanya tuh ya, kayak tombol bel gitu ya kan, kayak saklar di rumah itu kan kalau lampu itu namanya deten ya. Jadi kalau dipencet on ya on terus, kalau dimatikan jadi off ya. Tapi kalau yang untuk di pagar rumah ya kan untuk bel tuh, dia nyalanya kalau dipencet aja. Nah, itu jenisnya yang ini ya. Tapi kalau yang kayak saklar lampu rumah itu ini ya. Ini sama juga, cuma ininya pneumatik ya. Terus satu lagi yang terpenting untuk di mekatronika itu adalah ini ya. Ya. Di 3/2 solenoid valve ya.
Ada pertanyaan ke sini? Bingung ngapalin simbolnya, Pak. Jadi prinsipnya tetap ini. Ya, sekarang kita coba sambung. Sambung dulu nih, ya. Coba ini kan ada 3 ya. 3 ini berarti ini kalau sekarang udah ada nanti error nih ya. Jadi kita hapus dulu kali ya. Kita hapus dulu. Ya, ini misalnya ke sini ya. Ini juga deh sekalian deh. Ya. Ya. 3 kemana? 3 itu adalah saluran buang ya. Klik 2 kali ya. Ini dibuang begitu saja, ini disumbat. Ini saya lupa nih, ini apa ya? Ini buang cuma dia apa ya? Dikasih apa nipple gitu ya, nipple. Kalau yang ini pakai nipple juga, cuma dia ada extendednya, agak panjang ya. Nah, kita pakai yang paling bawah ya. Apa tuh yang paling bawah ya. Kayak fungsinya kayak knalpot ya, silencer ya. Jadi pneumatik tuh bising ya. Salah satu gak enak pneumatik sangat bising ya. Nah, bisingnya itu harus diredam ya, kayak suara ya. Nah, ini namanya silencer ya. Baik, lalu yang ini kan belum ada kendalinya ya. Kendali seperti ini nih. Kita klik 2 kali ya. Nah, ini ya. Coba yang kanan itu dikasih pegas aja ya. Spring return ya. Nah, kalau yang kiri ini terserah Anda nih ya. Manual, mekanis, pneumatik. Pneumatik atau elektrik ya. Ya, misalnya nih kalau elektrik berarti yang ini nih simbol solenoid nih ya. Ya, misalnya begini ya, misalnya. Oke, kalau udah di oke. Ya. Udah bisa bergerak belum, Mbak? Biasanya sih walaupun tombolnya aktivasi listrik, tapi ada tombol bypassnya tuh ya. Tapi kita coba aja ya. Baik, nih play ya, play. Nih. Start F9. Oke, ada error nggak? Ya. Oke ya, ini valve-nya udah dibuka ya, udah melewat dari kompresor, udah melalui apa filter, pengatur tekanan, manometer ya, pengering ya. Nah, dia udah masuk ke valve ya. Oh ya, 1 itu selalu sumber ya, selalu sumber tekanan ya. Jadi yang angka ganjil itu 1 selalu sumber tekanan, angka genap itu selalu ke aktuator ya. 3 kembali atau buangan ya. Coba ini karena listriknya belum ada, kita oh ya. Oke ya. Silinder kerja ganda, silinder kerja tunggal, tapi yang 1 defaultnya udah di luar, yang 1 defaultnya di dalam. Ya. Oke ya, simulasi pertamanya udah ya.
Sekarang kita mikir ke listriknya nih ya. Listriknya kita stop dulu ya. Nah, untuk elektrik kalau di fluid sim itu masih kasar ya. Kasar dalam artian dia ya kita belum belajar sampai arusnya ya, kuat arusnya berapa, resistensinya berapa, resistornya berapa gitu ya. Tetapi secara fokusnya ke gerakan ya. Nah, kita untuk gerakan kita ambil di ke bagian listrik ya. Ini ya, power supply ya. Power supply. Kita ambil dua nih ya. Kalau power supply di sini maksudnya plus sama min ya. Ya, nih. Plus sama min ya. Ya. Cuma kalau di kelistrikannya pneumatik hidrolik tuh biasanya 24 volt ya Mas ya. 24 volt. Oh, nggak bisa diputar ya. Ini kayak apa sih bendanya? Komponen exhibition. Tapi ini lab sih ya. Benda yang di lab seperti ini ya. Kalau ini ya bisa berupa adaptor, bisa berupa aki ya, macam-macam lah. Pokoknya yang menghasilkan arus searah besarnya 24 volt ya. Oke ya, ini plus min. Sekarang paling gampang lampu ya, lampu. Nih ya, lampu ya. Oke, lampu. Indikator light nih ya, indikator light. Ini electrical connection 0 volt, electrical connection 24 volt ya. Taruh sini deh. Nah, ini mau nyalain lampu ini gimana caranya? Pakai tombol kan? Nah, cari tombolnya. Tombolnya. Nih ya. Ada push button. Ini kayak apa sih? Klik kanan. Tapi ini yang di lab ya. Di lab ini satu deret dia bisa macam-macam saklar ya. Ya. Nah, ini namanya normally off ya. Jadi pada kondisi default dia mati ya. Baru nyala kalau di pencet ya. Oke, kita sambung aja. Ya. Play ya. Tapi kan nggak ada hubungannya kan sama ini. Nggak ada ya, nggak apa, nanti kita hubungkan ya. Ya. Oke ya, di sini menyalakan lampu ya. Nanti gimana caranya ke hubungkan ke sini ya. Nah, di sini listrik itu kan kalau cara ngubahnya menjadi gerak dia harus ada solenoid ya. Solenoid itu nama lainnya adalah kumparan ya. Spring bisa ya. Gulungan bisa ya. Ya. Mungkin kita dulu mungkin ingat ya waktu di SD ya. Itu kan pernah praktikum pakai paku, pakai kabel, pakai baterai ya. Terus ada serbuk besi. Nah, pakunya kan dililit tuh ya. Dililitkan ke paku ya, terus dikasih kabelnya di
dihubungkan ke baterai. Nah, itu pakunya kan berubah jadi magnet ya. Nah, prinsip solenoid juga seperti itu ya. Solenoid itu simbolnya adalah ini ya. Ya, ini kita taruh sini. Ya, lihat valve solenoid ya. Valve solenoid. Kalau mau dikasih benda boleh nih ya, valve solenoid. Oh, aduh. Ya, ini biar urut ini ya. Ini adalah 3. Salah keyboard. Ini adalah lampu, nggak perlu ya, nggak perlu kasih ini ya, ini aja deh. 4. Pak, maaf nggak kelihatan Pak, itu apa Pak? Nggak kelihatan Pak. Apanya nggak kelihatan? Yang baru saja ditambahkan. Valve solenoid. Valve solenoid. Nih yang paling bawah nih. Ya. Berarti di pneumatik Pak. Ya, masih di pneumatik. Ya, nih. Terus 6 di bagian ini, Mas, di bagian relay. Maaf, di bagian relay. Ini berarti 6 ya. Oke, ini valve solenoidnya kita hubungkan paralel dengan lampu. Itu ya. Yes. Ini kok ini ya. Pak maaf Pak, nomor 5 ngambilnya di mana Pak? Nomor 5 di nih, manually operated. Play. Wah, numpuk nih. Ini kalau numpuk ini nih ya, tuh ya, error. Kabelnya harus dihapus. Nih ya. Oke ya, ini tidak ada gerakan apa-apa ya, masih tidak ada gerakan apa-apa ya. Tapi yang jelas valve solenoidnya ini udah terpicu ya, udah ada magnetnya. Sekarang kita hubungkan ke sini nih ya. Kalau di
hubungkan kan ada macam-macam cara ya. Ada pakai kabel, ada pakai sinyal ya. Nah, kalau di sini di simulator itu cukup dikasih ya pemicu di sini ya. Itu cukup diberi nama dengan nama yang sama dengan valve solenoidnya ini. Ya. Oh ya, ngasih namanya nggak pakai teks gini ya, tapi diklik 2 kali. Klik 2 kali. Bentar, ini berarti ini ya sol saya kasih nama sol ya, sol. Sol ya, sol. Nah, di sini juga nih, ya, namanya juga harus sama. Sol, misalnya sol. Ya. Oke. Start. Tekan saklar 5. Nah, ya. Simpan dulu ya, simpan. Save.
Arif Yahya, ada ya? Hadir Pak, hadir. Hadir, Arif Yahya. Arfian. Arfian. Hadir Pak. Hadir Pak. Ini kalau nama di Google Meet soalnya urut abjad. Kalau di abjad kan enggak. Dava. Davanya ada apa nih? Hadir. Davanya ada berapa orang ya? Ini benar. Dava, Deva. Dede. Pak Miftah Pak. Pak Ahmad Berzabadi hadir Pak. Nah dulu ini urut abjad nih. Bukan urut absen. Urut abjad. Setelah Dedi ya, Dedi. Ajis Pak, Ajis. Dedi ada ya, Dedi. Dipanggili aja Pak dari atas Pak. Hadir Pak Didi. Ajis bukannya udah tadi? Ini udah nih, Ajis. Panggilin dari atas aja kali Pak. Tuh, Ajisnya lain nih. Ajisnya Ajis Maulana benar itu Pak, Ajis Maulana ya. ini orang lain ya? Oh, betul. Dipanggil aja Pak. Ajis Maulana cuma satu nih. Muhammad Fikri Pak. Pak Ahmad hadir Pak. Bentar. Erlangga. Hadir Pak Erlangga Pak, hadir. Urut abjad aja ya. Biar sesuai. Irfan Mulyadi. Hadir Pak, Irfan Mulyadi hadir Pak. Miftahul Rizki. Hadir Pak Miftahul Pak. Muhammad Adam. Hadir Pak. Adam hadir. Nabi terakhir sama nabi pertama. Muhammad Adam mana nih? Kok nggak ada di sini? Di atas Pak, tadi Pak atasnya Dedi. Oh nih, Firdaus. Muhammad Fahrul. Hadir Pak, Muhammad Fahrul. Muhammad Fikri. Hadir Pak. Muhammad Fikri hadir Pak. Muhammad Zainal. Muhammad Jenal hadir Pak. Loh, Muhammad Zainal. Kok nggak ada di SSO? paling atas Pak. Saya hadir Pak. M Jenal Fakih hadir Pak. Oh, nih disingkat M-nya. Nova. Hadir Pak. Pakis. Saya Pak hadir. Rahman Hussein. Hadir Pak. Rangga. Ada Rangga? Rangga hadir Pak. Saur Martua. Siap hadir Pak. Saur Martua.
Tri Ahmad Akbar. Hadir Pak, hadir. Di atas Pak, nomor 2. Wahyu Subhan. Hadir Pak. Yeli Krismoniko. Hadir Pak. Yeli ini perempuan ya? Yeli hadir Pak. Perempuan apa laki? Laki-laki Pak. Oh, laki-laki. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak, Irwan Hermawan Pak. Irwan tadi kayaknya saya absen pas azan. Irwan. Jadi nggak dipanggil. Oh. Coba lagi. Terima kasih Pak. Oh ya, Anda jangan lupa itu ya, respon forum. Pak Yeli udah belum Pak? Yeli udah. 24 Baik orang. Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah aktuator yang geraknya linear ya. Ada aktuator yang geraknya, oh ya, ini di save dulu ya. Save dulu. Biasa formatnya pakai yang biasanya. Pak, saya simulasinya nggak bisa Pak ya? Bisa tampilin layar ya? Share screen maksudnya? Ya, share screen. Bisa. Yuk silakan yang mau dicek. Mohon maaf Pak, yang ketinggalan bagaimana Pak? Ayo play. Di Ya, play. Lampunya nggak mau dia Pak? Itu diklik dong itu. Apanya, Tombolnya Pak? Tombol ini. di bawahnya. Push buttonnya mas. Piston. Itu yang ada angka 34. Nah, itu. Nanti kan kalau kursornya dekat situ kursornya berubah jadi jempol. Ini nggak mau dia Pak? Ya itu loh mas, udah bisa loh. Nah, itu berubah jadi telunjuk ke jempol tuh kursornya. Klik. Nah itu loh mas. Nah, Ah, gini, klik. Nggak mau dia? klik. Klik, diklik. Nah. Nyala kan? Kalau ini geraknya gimana Pak? Ya itu pencet yang itu. Valve-nya mas. Ya itu. Kan kondisi itu kan Ini ya? kotaknya ada 2 kan? Bawah iya mas. Kotak kiri harus berubah jadi kotak kanan harus berubah jadi 1. Ya. Oh gitu. Oke, bisa kan? Ya Pak. Itu cuma tinggal di modifikasi itu apa? Emang ini masih salah Pak? Metode aktivasinya belum ada. Kan kamu baru simbol aja. Oh keterangannya maksudnya? Bukan keterangan. Ini kan hanya valve. Ibaratnya valve nggak ada engkolnya, kan kamu nggak bisa mengubah kondisinya kan? Nggak bisa buka sama tutup kan? Jadi yang simbol valve itu kamu klik 2 kali. Yang di sini Pak? Ya, tapi di stop dulu. Stop dulu. Stop. Ya. Klik 2 kali. Ini apa ya? Klik. Bukan gitu. Bukan yang itu. Yang mana dia Pak?
Kotaknya Mas, jangan merahnya. Nah, ya. Itu yang sebelah kanan. Yang ini Pak. Aktuasi sebelah kanan pakai per aja. Jadi springnya Yang ini dicontreng. Oh, spring ya, spring. Yang kanan. Ya. Nah, yang kiri kan kita mekatronik nih. Mekatronik berarti pakai yang elektrik. Yang bawah. Ini Pak ya. Ya. Pakai ini Pak ya. Ya. Nah, itu pilih yang di atasnya. Nah, itu kan dia elektrik sama pneumatik. Kamu pilih yang elektrik saja. Diklik lagi, dia ada pilihannya. Di sini itu. Pak. Ya, yang paling Oh, atas iya. aja. Nah, itu yang tuh. Oh, ini. Yang kotak persegi panjang ada contrengannya itu. Dan itu yang lainnya nggak usah diubah. Dia oke. Ya. Dicoba di play lagi Pak ya. Nah. Tapi sekarang itu belum terkoneksi, ya. Masih manual kan? Oke, stop dulu. Stop. Sekarang simbol solenoid-nya diklik 2 kali. Solenoid yang ini Pak ya. Bukan. Tadi yang barusan ditambahin Oh, ini. di valve, ya. Tapi ke kiri, bukan itu. Ini Pak ya. Itu solenoid-nya diklik kan ada Yang di jalur kelistrikan, Bang. Oh, yang ini. buletan tuh, ada buletannya. Oh, ini. Bukan. Yang kiri dulu. Oh, ini Pak ya. Ya, oke, di situ dulu juga boleh. Klik 2 kali. Nah, kasih nama. Oh. Misalnya Dede gitu misalnya. Ya, coba kasih Dede. Dede, dah, oke. Markus. Oke, Ini oke Pak ya. ya. Nah, sekarang itu kan harus terhubung dengan solenoid yang di valve kan. Nah, solenoid di valve-nya tadi yang di 3/2 itu diklik 2 kali. Ini Pak ya 3/2. Ya, tapi yang kiri. Yang kiri. Nah, itu. Klik 2 kali. Oh, emang ini beda Pak ya? Ya kotaknya itu. Beda. Kita kan mau nyeting solenoidnya, bukan itu. Iya Pak. Kurang ke kiri lagi. Oh, bukan yang ini. Kan ada buletan di itu, buletan Ini, di. Pak, ya? Nah, itu yang warna hijau ya. Titiknya, Mas. Klik 2 kali. Nah, kasih nama Dede. Lagi. Ya, coba di play. Oke. Ini diklik di sini Pak ya. Pencet tombol listriknya. Tombol listriknya sekarang. Tombol. Ini Pak ya. Tombol. Tombol yang mana? Tombol. Tombol yang mana sih? Push button yang E, Mas. Push Push button. button ya. Nah. Apar. Ah, Oh, kan? ini terhubung aja jadinya. Udah terhubung kan sekarang? Iya Pak. Ya. Begitulah kurang lebih. Pak, saya mau nanya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada mau tanya? Pak nanya yang di nomor 3 itu grounding atau apa tadi ya, Pak? Sempat ketinggalan, Pak. Gimana? Yang di nomor 3 yang valve. Yang di valve kan ada Valve nomor 3. Kenapa? Oh, ke itu, ke air supply unit. Satu sama 3. Oh, itu terminal 3 di katrup kontrol arah ya. Itu itu kan buangan.
dikasih silencer. Diklik aja bisa. Nah, itu simbolnya pilih yang paling bawah. Ya. Baik ya, simpan rangkaian pertama, simpan. Sekarang kita ke berikutnya ya. Kita sampai jam berapa nih? Sebelum Isya lah ya, sebelum. Mohon maaf Pak, boleh izin surat maghrib dulu Pak? Iya silakan. Atau cukup? Untuk ketahui. Gak ada materinya. Cuma Takutnya nggak ada sebelum maghrib. ini apa? Satu ini lagi? Gak ini. Baik Pak, 10 menit cukup sih. 10 menit ya. Oke ya, sekarang ini nih apa? Silinder kerja ganda ya. Jadi ini kita tadi udah di save ya rangkaian pertama. Sekarang kita ubah, ini kita hapus. Nah, ini tidak lagi kita butuhkan, atau bisa juga sih, cuma kita copy aja ya. Kita copy, taruh di sini ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil silinder kerja ganda. Oke, ini ya. Nah, solenoidnya ada, valve solenoidnya ada 2 nih sekarang, ya. Tapi ini namanya nggak boleh sama nih, ya. Ini kita klik ya, kita misalnya sol 2 ya, sol 2 atau DD yang lain juga boleh ya. Nih ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini untuk langkah mundur ya. Ini untuk langkah maju ya. Nah, untuk langkah maju kan ini udah ada ini tadi kan. Nah, langkah mundurnya harus kita buat lagi ya. Ini kita geser ya. Ini berarti ini sama ini ya, copy. Nah, ini ya. Ini ganti namanya sol 2 ya. Mau pak, ini saya nggak pakai lampu nih ya. Ini adalah, oke, ini dihubungkan ke listrik. Nah, ya, ini. Oke ya. Nah, ini rencananya ini untuk maju ya, tombol maju, ini tombol mundur. Ini kalau mau dinamai juga boleh nih ya. Diklik 2 kali aja ya. Misalnya maju gitu ya.
Nah, itu ya. Ini kasih nama mundur. Tapi nanti ada kegunaannya tuh ya kalau dikasih nama dengan cara itu ya. Nanti beda sama dengan dikasih teks seperti ini ya. Ya, kalau yang bisa dikasih nama itu nanti bisa connect ke simbol lain ya, alat yang lain. Baik. Sekarang kita play ya. Sindir kerja ganda ya. Start ya. Tes maju. Nah ya. Udah maju ya. Dia nggak bisa kembali kalau sindir kerja ganda ya. Harus dipencet mundur. Ya. 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 Reset. Bisa aja. Bisa. Reset kan cuma namanya kan dia, tapi apa yang dilakukan kan kurang lebih sama kan? Ya. NONC ya, ya. Kalau ini kan dia defaultnya itu kotak yang kanan ya. Ya. Kalau kanan ini kan normally close ya. Berarti dia defaultnya normally close ya. Ada yang normally open ya. Oh iya, kelewatan tadi. Harusnya yang tadi harus ini dulu ya. Oke, ini di save ya. Save as EP2. Kalau mau pakai yang normally itu juga boleh. Normally open ya. Ini normally close nih. Normally apanya dulu? Open sama close-nya tergantung apa. Kalau close di listrik, dia kan defaultnya kontak ya. Ya. NC kan. Tapi kalau NC di valve ini kayak gini nih, riwayat diperbuka ya. Jadi tergantung ya. Normal tertutup, normal terbuka di listrik sama di itu bisa beda tuh ya. Ya jadi mesti hati-hati tuh. Ya. Salah beli ini ratusan ribu nih harganya. Kayak ini yang pakai 2 buah, 3 katup, 3/2. Nah ini bisa disederhanakan nih mas ya. Ya. Nah ini dihapus ya. Dihapus. Diganti dengan katup 4/2 atau 5/2. Ada, coba kita nyoba yang udah langsung jadi, ada nggak? Nah nih ya, ada nih. Iya. Ya. Ya. Lima berdua ways impulse valve ya. Bendanya seperti apa sih? Oh ini kontrol listriknya. Baik. Sambungannya 1 tetap ke sumber, 3 dan 5 buangan ya. Kalau di pneumatik buangan ya, tapi kalau di hidrolik dia harus kembali. Cairannya kan olinya harus kembali ke reservoir ya, kalau enggak kececeran ya. Nah, ini ya mirip. Ini tadi namanya apa ya? Nah ini tinggal dinamain ini nih ya. Ya. Sol sama Sol 2 kan.
Ini berarti sol misalnya. Sol 1 lah. Ya. Ini sol 2. Ya. Ini berarti sol 1 ya. Ini gabung ya Pak? Dua. Heeh. Oke. Ya. Jadi ada pengurangan di sini nih. Tapi saya nggak tahu nih harganya. Bisa jadi harga katup 5/2 itu lebih mahal dari 3/2 ya. Jadi kalau udah sampai sih mendingan yang simple beli 2 apa 1 beli rumit gitu. Ya, ada hitung-hitungan harganya ya. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Kayak ini linear, nanti Anda bisa coba sendiri yang ini nih, aktuator yang semi rotary ya, ada yang air motor ya, semacam nih ya. Ini kita save ya, save as berarti 3 rangkaian ya. Mungkin itu ya teman, ini pengenalan dari ini. Kayaknya sih kalau udah tahu sedikit bisa mengeksplornya nih, expose sendiri nih ya. Mungkin nanti kita bahas ini ke kelistrikan ya, kelistrikan khususnya, atau mungkin nanti tugas saja kali ya. Anda karakteristik rangkaian seri sama paralel apa gitu ya. Konsekuensinya apa ya. Nanti soalnya kan kalau di rangkaian elektronik terlihat tuh, terasa. Kalau di sini sih kita nggak bahas kuat arus kan, nggak kuat arus nggak dibahas apa. Yang penting rangkaian jalan. Kalau orang mesin kan gitu, yang penting yang kelihatan dulu. Tempo hari itu saya secara nggak sengaja, biasanya saya percobaan pakai adaptor tuh. Adaptor tuh 12 volt 1 ampere ya. Saya kan banyak lampu nih di rumah, di kamar. Lampu kendaraan maksudnya. Itu saya coba aman-aman aja. Terus saya pakai aki. Itu langsung putus. 12 volt tapi ternyata kuat arusnya itu kebesaran ya. Ya. Padahal sama-sama buat headlamp ya, lampu utama ya. Jadi hati-hati itu kalau tergantung bohlamnya ya. Nanti kan kita banyak pakai LED tuh ya. Nah, LED itu ampernya ya, kuat arusnya tuh koma-komaan cuma ya, 0, ya. Jadi nanti di situ nanti terasa tuh ya elektronya ya. Geser 0,0 sekian aja itu nanti bisa berubah posisi dia. Ya, makanya kalau itu bisa sangat teliti ya kalau pakai mekatronika. Mungkin cukup ya ini. Di lab kayaknya punya apa enggak ya? Kayak mesin adanya yang ini nih, yang Vesto ini. Ya. Kalau ini sampai PLC bisa nih. Tapi kalau yang rangkaian elektronik itu mesti pinjem lab elektro. Ya. Baik, sementara itu dulu ya. Mungkin nanti di pertemuan visual yang berikutnya kita nyoba simulator yang lain ya, supaya ini. Atau mungkin nanti ada yang salah satu dari Anda udah ada yang lebih jam terbangnya sudah lebih ya, itu bisa sharing ya, sharing malah jadi instrukturnya nanti ya. Baik, cukup kita akhiri. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, itu ada anak baru gabung Pak, dia belum di absen. Ngomong aja, siapa? Julius Pak, kasihan Pak, nggak ada temennya jadi kurang informasi. Angkatannya beda ya?
satu angkatan Oh, satu angkatan. sama saya. Itu kamu ada temennya? Julius, iya Pak. Ya, kita cek ya mana Julius. Julius ada nggak di sini? Julius Naud. Bang santai bang. Bang Denny tuh. Julius bukannya udah nih. Ini ada yang udah keluar ya? Kok jumlahnya masih 26? Oh nih Julius. Terlambat ya? Terlambat 2 bintang aja ya. Udah, ada lagi? Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Untuk pertemuan 2 sama 3 memang belum diabsen apa gimana? Iya belum, belum di absen. Tuh masih kosong tuh. Ya emang belum. Ya. Santai aja, nggak pengaruh kok. Baik, sampai jumpa di kesempatan datang. Kan pekan depan kayaknya ketemu lagi udah puasa ya kayaknya. Jadi perlu di puasa hari pertama. Hari Minggu puasa kayaknya hari Minggu. Satu udah puasa. Sabtu hari pertama. Iya Pak, ada terawih. Oh gitu ya. Saya kira hari puasanya hari Minggu. Baik, nanti pas kuliah yang wajib pertemuan kan jam 7 ya. 7 pertemuan 7. Agak tadi masih dia buka izin udah ini. Jam 5 sampai jam 7. Iya Pak. Kalau praktek mungkin biasanya tiap minggu Sejam ya. Sejam aja kali ya. Biar nggak maghrib selesai gitu ya. ya ya Nah. Ya. Oke deh, nanti kita atur lagi. Baik, sampai ketemu, selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Amin. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.